Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah bersama-sama. Mari kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Ku Hidup oleh Anugerah-Mu. Oleh anugerah Tuhan, kita masih boleh ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu hidup oleh anugerah Tuhan. Semua Tuhan berikan untuk kita. Anaknya Dia berikan untuk kita. Kesehatan, kekuatan Dia berikan untuk kita semua. Karena itu pantaslah kita, layaklah kita memuji, memuliakan Tuhan, sebab kasih-Nya telah dicurahkan atas hidup kita. Nyanyikan lagi lagu ini sebelum kita mulai berdoa. Haleluya. Hidup
memulihkan hidupku, kuasa Haleluya. membangkitkan roh. Amin. Haleluya. Darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasihmu Haleluya. memulihkan hidupku, Amin. Haleluya. kuasamu membangkitkan rohku. Darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat saya Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Kasih-Mu besar. Glory, glory. Kami sembah Engkau. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Memulihkan hidupku, Kuasamu membangkitkan rohku, darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasihmu memulihkan hidupku, kuasamu membangkitkan rohku, darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasihmu memulihkan hidupku, Doa pembukaan kuasamu saya minta dengan hormat membangkitkan Saudara Aldi untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. darahmu telah tercurah bagiku, Haleluya. pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Terima kasih. Bapa kami yang kami panggil, Haleluya. yang kami puja dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu. Bahwa kami hidup Tuhan hanya oleh anugerah-Mu. Terima kasih. Kami hidup hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan yang begitu luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kami Terima Bapa. kasih. Terima kasih Tuhan. Maka dari itu Tuhan Yesus, sepatutnya kami para anak-anak-Mu Tuhan, orang yang percaya kepadamu Tuhan, di tempat ini begitu juga para umat-Mu di rumah masing-masing Bapa, menaikkan setia pujian dan penyembahan kami Tuhan kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan, di mana
ketika anak-anak-Mu berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengahnya Amin. Tuhan lewat Amin. Roh Kudus-Mu Bapa. Haleluya. Tuhan Yesus, sekarang Tuhan kami akan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau urapi kami semua Tuhan. Dari worship leader, singers, pemain musik Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus tanpa terkecuali Tuhan. Umat-Mu di rumah masing-masing Tuhan. Engkau urapi Tuhan lewat Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan karena kita ada sebagaimana kita ada, anugerah Tuhan bagi kita tidak terkira, Dia selalu baik dalam hidup kita. Kita akan memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, anugerah-Mu bagi kami tak terkira. Bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Anugerah-Mu bagi kami tak terkira. Kebaikan-Mu melebihi dalam yang mudah. Setia-Mu bagi kami selamanya. Kekasih-Mu setiap pagi tak pernah berkesudahan. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami memuji-Mu. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami memuji. Betapa baiknya, betapa baiknya Kau Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu. Pujilah Tuhanku selama-lamanya sebab Dia baik buat hidup kita. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya.
hatiku. Pujilah selalu di hatiku. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Allah baik bagiku. Pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku. Pujilah selalu di hatiku. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Allah baik bagiku. ya Allah baik. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, Allah baik bagiku. Karena dia baik buat kita, kita harus balas dengan kita tidak mundur. Setapak suap. Haleluya. Ku tak mau mundur setapak jua, meski angin ribut menimpa hidupku, ku tetap setia iri padanya, karena Yesus di hatiku. Ku tak mau mundur setapak jua, meski angin ribut menimpa hidupku, ku tetap setia iri padanya, karena Yesus di hatiku. Ku tak mau mundur setapak jua, meski angin ribut menimpa hidupku, ku tetap setia iri padanya, karena Yesus di hatiku. Ku tak mau mundur setapak jua, meski angin ribut menimpa hidupku, ku tetap setia iri padanya, karena Yesus di hatiku. Ku tetap setia, ku tetap setia iri padanya, karena Yesus di hatiku. Ku tetap setia iri padanya, karena Yesus di hatiku. Puji Tuhan, silakan duduk. Meski angin ribut menimpa hidupku, ku tetap setia iring padanya, karena Yesus di hatiku. Kita harus memiliki Yesus dalam hati kita. Kita harus mencintai Yesus dengan segenap hati kita. Jadi walau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap cinta Yesus. Mungkin kekurangan, mungkin masalah-masalah yang datang silih berganti begitu banyak. Tapi kita tetap setia kepada Tuhan karena kita mencintai Yesus. Puji Tuhan, kita sebentar lagi akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus selamanya. ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. sekali lagi katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
kepada Yesus itu lebih besar daripada cinta kita kepada yang lain. Kalau kita tetap cinta Yesus, kita akan tetap maju walau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. amin, benar Tuhan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Haleluya. rencanamu. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. amin. Haleluya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. benar Tuhan. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Yesus Tuhan. Glory, kami mau tetap cinta Engkau. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Haleluya. Kami Haleluya. 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 Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau mencintai Engkau selamanya Ku Tuhan. mau cinta Yesus. Kau lihat komitmen kami Tuhan. Haleluya. Meskipun badai Haleluya. silih berganti dalam Haleluya. hidupku, ku tetap cinta
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh. haleluya, haleluya, Ya Aba, haleluya. Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau tahu Tuhan hati kami. Ampuni kami kalau kami mengasihi Engkau hanya sebatas mulut saja Tuhan. Tolong kami supaya kami makin hari semakin meningkatkan kualitas kasih kami kepada Engkau. Kami mencintai Engkau lebih daripada semua yang ada di dunia ini Tuhan. Kami mau mencintai Engkau selamanya Tuhan, meskipun badai topan silih berganti dalam hidup kami. Kami tetap mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami percaya Tuhan, dengan komitmen kami, dengan apa yang kami lakukan untuk Engkau, yaitu kami mencintai Engkau lebih lagi Tuhan, Engkau melihatnya. Dan Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami yakin Engkau tidak akan meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau akan pelihara kami, Engkau akan jaga lindungi kami Tuhan. Engkau menolong kami senantiasa Tuhan, walaupun Tuhan pertolongan dari Engkau kami rasakan sepertinya tidak ada. Tolong kami supaya kami tetap mencintai Engkau, tetap memegang Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Karena kami tahu di surga sana mahkota tersedia untuk kami Tuhan. Bekerja dalam hidup kami. Kami menyiapkan hati kami untuk Engkau taburi dengan benih firman-Mu yang menambah Tuhan kepercayaan kami akan Engkau. Tuhan pimpin kami Tuhan. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu itu yang kami perlukan Tuhan, mengurapi kami semuanya hingga Tuhan firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia tapi tertanam dalam hati kami. Amen. Dan berbuah subur untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan memakai, mengurapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan membawakan firman-Mu, urapan dari tempat yang maha tinggi ada atas hamba-Mu Tuhan. Bekerjalah Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Engkau yang ambil alih segala sesuatunya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Baik saudara yang hadir dalam ruang ibadah pagi ini atau saudara yang ada di kediaman saudara masing-masing, kiranya kasih karunia dan kemurahan Allah tetap menjadi bagian kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur kalau Tuhan masih pelihara kita hari lepas hari
sepekan sudah berlalu dan kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Ini patut kita syukuri saudara, mengingat situasi yang sulit yang kita lewati hari-hari ini. Tetapi terima kasih kepada Tuhan, kemurahan-Nya, belas kasihan-Nya senantiasa menjadi bagian kita. Puji Tuhan saudara, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pujian sebelum kita tadi mendengar firman Tuhan, biarlah itu menjadi sebuah komitmen kita. Kita mau mencintai Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Walaupun mungkin situasi yang kita hadapi tidak mudah, ya berat kita melewati hari-hari. Tapi biarlah apapun yang terjadi, kita boleh berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya coba untuk mengajak kita melihat sebuah kebenaran firman Tuhan, sedikit keluar dari tema yang biasanya kita pelajari dalam ibadah, yaitu sebuah tema yang mungkin topik yang mungkin berkaitan dengan situasi yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini, di mana firman Tuhan kiranya boleh menjadi kekuatan, menjadi penghiburan di saat kita sedang menghadapi situasi yang sulit ini. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan membuka dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Ratapan. Kitab Ratapan, kita akan melihat di pasal yang ketiga. Tetapi sebelumnya, saudara, kalau kita menyimak Kitab Ratapan yang terdiri dari 5 pasal ini, merupakan sebuah doa. Bisa kita katakan juga sebuah keluhan, sebuah keluh kesah, ungkapan perasaan dari Tuhan melalui hambanya, yaitu Nabi Yeremia. Seperti judulnya saudara, Ratapan, maka ini berisi tentang ungkapan isi hati, melihat keadaan yang berat, keadaan yang menyedihkan dari bangsa Israel, tanah Palestina, khususnya kota Yerusalem, yang pada saat itu telah dalam keadaan porak-poranda, hancur lebur, karena diserang atau dihancurkan oleh kerajaan Babel. Satu keadaan yang sulit, satu keadaan yang berat, saudara. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerajaan Israel Raya yang dipimpin oleh diawali oleh Raja Saul selama 40 tahun, lalu kemudian Raja Daud 40 tahun, kemudian dilanjutkan oleh Raja Salomo 40 tahun, mengalami masa jaya yang begitu luar biasa. Tetapi ketika Raja Salomo mangkat, maka terjadilah perpecahan dalam kerajaan Israel Raya ini, di mana ada lebih kurang 10 suku yang mendirikan kerajaan Israel di utara dengan ibu kotanya Samaria. Sementara ada 2 suku, ya saudara, terbesar adalah suku Yehuda yang tetap dengan kerajaan Yehuda yang ada di selatan dengan ibu kotanya adalah Yerusalem. Lebih kurang saudara, hal itu terjadi sekitar pada tahun 930 sebelum Masehi. Dan kerajaan di utara, saudara, kerajaan Israel di utara hanya sanggup bertahan selama 208 tahun saja. Karena pada saat tahun 722 sebelum Masehi itu dihancurkan oleh kerajaan Asyur atau kerajaan Assyria. Sementara kerajaan Yehuda di selatan dengan ibu kotanya Yerusalem masih tetap bertahan, ya. Lebih kurang 344 tahun lamanya kerajaan itu dengan raja
dan dinasti yang berganti-ganti. Baru kemudian pada tahun 586 sebelum Masehi dihancurkan oleh kerajaan Babilonia atas instruksi dari Raja Nebukadnezar, di mana mengutus panglima perangnya yang bernama Nebuzaradan menghancurkan kerajaan Yehuda di selatan, saudara, pada masa pemerintahan Yoyakin, dan akhirnya Zedekia. Itu ditulis dalam 2 Raja-Raja dan dalam kitab Tawarik. Nah, saudara, kitab-kitab itu menceritakan bagaimana akhir dari kerajaan Yehuda di selatan yang kemudian melakukan maksud saya yang pada saat itu karena serangan tersebut kerajaan dan bangsa Israel menjadi hancur. Sebagian besar mereka ditawan ke negeri Babilonia. Saudara tentu ingat cerita bagaimana Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di negeri pembuangan. Nah, itulah mereka sebagian dari orang-orang yang diangkut ke pembuangan. Sementara saudara, kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja mencatat bahwa hanya orang-orang miskin sedikit saja yang ditinggalkan di Yerusalem dengan satu tugas untuk memelihara kebun anggur yang tersisa atau menjadi peladang-peladang. Tetapi secara umum situasi negeri Yehuda dengan Yerusalemnya dan bait Allahnya telah hancur dan porak-poranda. Itulah yang dihadapi oleh Yeremia dan sebagian kecil orang-orang miskin dari bangsa Israel yang ditinggalkan di sana. Itulah sebabnya saudara, sebelum kita melihat di pasal yang ketiga, kalau kita melihat di pasal yang pertama saudara, pada ayat-ayat awal dalam judul perikop keruntuhan dan kesunyian Yerusalem, di situ kita membaca, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jarahan. Saudara bisa membaca di pasal yang pertama ini bagaimana Yeremia melihat, lalu kemudian mengekspresikan perasaannya untuk menggambarkan keadaan yang berat, keadaan yang sulit, keadaan yang buruk dan porak-poranda dari kota Yerusalem akibat dari serangan kerajaan Babilonia. Demikian juga saudara kalau membaca di pasal yang kedua, betapa Tuhan menyelubungi Putri Sion. Putri Sion ada julukan untuk Yerusalem, ya saudara, dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya, tak kala ia murka. Saudara, dalam janjinya Allah kepada Salomo ketika Salomo mentabiskan bait Allah, Allah berfirman bahwa mulai sekarang hatiku dan mataku akan tertuju ke tempat ini. Ya, ayat yang lain dikatakan bahwa belum pernah Allah berdiam dalam bangunan buatan manusia. Tetapi ketika Salomo mentabiskan bait Allah, Allah bersedia hadir di sana. Tetapi sekarang saudara, Allah meninggalkan, Allah melupakan, bahkan Allah meluaskan bait Allah itu dibakar, diruntuhkan, kemudian dihancurkan sama sekali. Datang ke pasal yang ketiga, saudara. Di ayat yang pertama kita membaca dalam judul perikop penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya.
dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, ini merupakan kesaksian, ungkapan yang menjadi keluh kesah dan ratapan dari seorang Yeremia yang mengalami secara pribadi bagaimana sulitnya, beratnya keadaan yang dihadapi oleh orang-orang yang tertinggal dalam reruntuhan puing-puing kota Yerusalem yang telah dibumi hanguskan oleh tentara dari Babilonia. Dan saudara, keadaan-keadaan yang mengerikan, keadaan-keadaan yang sulit yang dihadapi oleh Yeremia, begitu berat. Dan saudara, bahkan kalau saudara membaca di pasal yang keempat ayat yang ke-10, atau saya mulai di ayat yang ke-9, lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati sebab tak ada hasil ladang. Jadi saudara, tentu peperangan yang terjadi saat itu memakan begitu banyak korban, ya, dari orang-orang yang turut dalam peperangan, termasuk juga mungkin penduduk dan rakyat yang ada. Mereka tewas oleh pedang, tombak dan sebagainya di dalam peperangan. Tetapi Yeremia mengatakan, pasca peperangan tersebut yang memakan begitu banyak korban, itu masih lebih baik dibandingkan dengan keadaan yang terjadi setelah hal tersebut. Sehingga dikatakan lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang. Sebab kalau saudara membaca di ayat yang ke-10, dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka. Tak kala runtuh puteri bangsaku. Saudara, mungkin kita menganggap sebuah fiksi ketika kita melihat dalam tayangan, entahkah itu layar lebar ataupun televisi, ketika kita menyaksikan bagaimana film-film menceritakan tentang ada orang-orang yang terpaksa bertahan hidup dengan memakan apa saja. Pernah dikisahkan ada sekelompok orang yang mengalami karam kapal, lalu kemudian mereka terkatung-katung puluhan hari lamanya di tengah samudra yang luas. Untuk mempertahankan hidup, mereka menampung air hujan. Kemudian mereka memakan binatang yang mentah, yaitu hewan-hewan yang mereka bisa tangkap dengan tangan mereka atau dengan alat seadanya. Tapi kemudian sampai pada satu titik, saudara, mereka terpaksa untuk mempertahankan hidup memakan teman-teman mereka yang mati di kapal tersebut. Atau di tempat mereka mungkin sekoci atau perahu yang tersisa tersebut. Mungkin kita menganggap bahwa itu sepertinya berlebihan. Tapi saudara, kita melihat bagaimana Alkitab menceritakan satu pengalaman yang sulit. Pengalaman yang begitu berat. Tadi kita sudah membaca bagaimana perempuan Israel memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka. Saking mereka sudah tidak bisa lagi mencari makanan untuk mereka. Saudara, sejarawan Yahudi yaitu Yosefus, saudara, dalam bukunya menceritakan tentang keadaan ini. Itu keadaan yang sulit dan berat yang dihadapi. Dan itulah yang dilihat, itulah yang disaksikan dan mungkin dialami oleh Yeremia. Saya tidak mau berbicara dulu tentang apa latar belakang hal ini sampai terjadi. Kenapa seakan-akan Tuhan mengizinkan, meluaskan hal itu dialami oleh umat pilihannya. Setidaknya saudara, saya membaca Nabi Yeremia 5 kali memberikan peringatan kepada bangsa Israel untuk mereka berbalik kepada Tuhan. Bahkan ketika hukuman itu dijatuhkan kepada mereka, Yeremia tetap mengingatkan mereka untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan.
Saudara, kalau saya mencatat, pembuangan ke Babel terjadi dalam 3 gelombang. Gelombang pertama tahun 605 sebelum Masehi. 605 sebelum Masehi. Gelombang kedua 8 tahun kemudian 597 sebelum Masehi. Dan yang terakhir pada zaman Raja Zedekia, saudara, itu pada tahun 586. Lebih kurang 11 tahun kemudian. Jadi saudara bayangkan, dalam invasi pertama terjadi peperangan. Belum di bumi hanguskan, tetapi peperangan sudah memporak-porandakan kehidupan bangsa Israel. Penyerangan yang kedua yang diikuti dengan penyerangan yang ketiga yang akhirnya sama sekali, saudara, membinasakan bangsa Israel, di mana seluruh penduduknya diangkut ke pembuangan, kecuali orang-orang miskin dan beberapa yang memang ditinggalkan untuk ada di sana. Dan setiap kali hal itu terjadi, Yeremia telah memberitahukan terlebih dahulu, memperingatkan bangsa Israel untuk mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan saudara, kitab Ratapan berisi bagaimana mungkin kekecewaan, kesedihan, kemarahan, sekaligus juga mungkin begitu banyak pertanyaan yang berkecamuk di pikirannya. Dan kalau kita memperhatikan, saya langsung melompat saja dan membaca di dalam ayat yang ke-18. Di Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-18 maksud saya, saudara. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-18. Tadi pasal yang keempat ayat yang ke-10 hanya sebuah contoh saja untuk satu gambaran betapa mengerikan keadaan yang terjadi pada saat itu. Itu baru salah satu saja. Ada banyak keadaan yang mengerikan yang terjadi saat bangsa ini mengalami kehancuran karena mereka berdosa kepada Tuhan. Di ayat yang ke-18, saudara, setelah Yeremia menyatakan, mengungkapkan isi hatinya tentang beratnya penderitaan yang dialami oleh dia, oleh bangsanya, karena keadaan saat itu, di ayat yang ke-18 dia berkata, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Siapa saudara yang mampu bertahan dengan keadaan yang seperti itu? Dan kalau kita membaca dalam Alkitab, saudara, berdasarkan nubuatan yang telah Allah sampaikan dalam kitab Ulangan berkaitan dengan pemberontakan bangsa Israel, lebih kurang mereka harus ada di pembuangan itu 70 tahun. Tentu saudara 70 tahun di pembuangan. Nah sebelum itu masa-masa peperangan yang dialami. Dan kemudian selanjutnya setelah Raja Kores mengizinkan orang Israel untuk kembali ke tanah air mereka. Itu tentu memakan waktu yang cukup panjang sampai terjadi pemulihan yang ditulis di dalam kitab Esra. Jadi saudara cukup panjang, lebih dari 70 tahun. Penderitaan yang dialami oleh penduduk Yerusalem. Keadaan yang sulit, keadaan yang berat. Sehingga kalau sampai Yeremia mengatakan, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Dalam saudara New English Translation itu dikatakan my endurance has expired, saudara. My endurance, saudara, ketahananku sudah expire, saudara, kadaluarsa. Artinya udah nggak punya lagi kemampuan untuk bertahan, gitu, saudara. Lalu dikatakan, I have lost all hope of deliverance from the Lord. Aku telah kehilangan semua harapan akan pembebasan dari Tuhan. Bayangkan saudara, seorang nabi yang tentunya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dalam tanda petik mungkin memiliki power yang ekstra, ya saudara. Tetapi akhirnya toh karena keadaan yang sulit berkepanjangan mulai kehilangan kekuatan. My endurance has expired, saudara.
udah kadaluarsa, udah nggak ada lagi faedahnya, udah ada lagi nggak manfaatnya. Saudara, ada yang bertanya kepada saya, sampai kapan kita harus dalam kondisi seperti ini? Dihantui dengan COVID-19. Saya harus berkata, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Dan kalau kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah Tuhan masih ada dan mau mendengar doa kita? Saya hanya bisa berkata, saya yakin Tuhan masih ada. Walaupun seperti matahari, sinarnya tidak menjangkau bumi karena tertutup awan yang gelap. Bukan berarti matahari berhenti bersinar. Dia tetap ada di posisinya, hanya terhalang oleh awan yang gelap. Saya katakan Tuhan masih tetap ada di sana dan di sini. Dan kita perlu bersabar untuk menanti mentarinya kembali menyinari kehidupan kita. Jadi saudara, mungkin ada banyak di antara kita memiliki pengalaman dan menyuarakan seperti yang disampaikan oleh Yeremia. Walaupun saya tidak katakan keadaan kita lebih berat atau lebih buruk dari Yeremia. Karena kita bisa menanggapinya dengan cara yang berbeda. Dan saudara, di ayat yang ke-19, di situ dikatakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Dalam terjemahan yang lain, saudara, saya membaca di situ dikatakan, aku ingat kepada kemiskinan. Ingat kepada penganiayaan, kepahitan yang kurasakan. Seperti racun pahit katanya. Ini yang diungkapkan oleh Yeremia pada saat itu. Dan di ayat yang ke-20 dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudara, ini yang Yeremia ungkapkan. Dia merasa begitu berat, tertekan dalam diriku. Itu depres, saudara, tertekan. Ya, saudara mengenal istilah depresi gitu ya. Setelah stres, biasanya orang kemudian kalau tidak ditangani dia bisa menjadi depresi, saudara. Karena berbagai hal, keadaan yang dihadapi. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan, ada sebuah saudara, paradoks gitu ya saudara. Sesuatu yang kelihatannya berbenturan, bertolak belakang begitu ya. Di mana di ayat yang ke-21, di tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan yang berat, di tengah keadaan yang sepertinya sudah menyita, menguras kemampuan dia untuk bertahan, bahkan harapannya sudah mulai hilang, dia mengambil satu sikap. Inilah pilihan yang dia ambil. Dia katakan di ayat yang ke-21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Saudara, menarik saudara, dalam King James Version, saudara, kata tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, dia memakai kalimat but this I recall to my mind. This I recall to my mind. Saudara, recall, saudara, itu memiliki pengertian mengingat kembali. Mengenang atau mengembalikan ingatan. Jadi, tetapi inilah katanya yang aku lakukan.
I recall to my mind. Tetapi inilah yang aku kembalikan kepada pikiranku. Aku mengingat kembali. Aku mengenang kembali. Saudara, ingat, input menentukan output. Ketika yang diingat, yang diperhatikan oleh Yeremia adalah hal-hal yang negatif, maka outputnya adalah lemah, tidak berpengharapan, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Tetapi Yeremia kemudian memilih, but this I recall to my mind. Therefore have I hope. Karena itu aku kembali memiliki harapan. Karena itu aku kembali berharap. Di dalam ayat yang ke-22, saudara, tak berkesudahan. Nah, ingatan inilah, kenangan inilah, saudara, yang dia tarik kembali, yang dia refresh kembali, yang dia recall kembali, masuk di dalam pikirannya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Dalam terjemahan lama yang ditranslate dari King James Version, saudara, itu dipakai kata bahwa karena sebab segala kemurahan Tuhan, maka tiada kita dibinasakan sama sekali. Jadi karena kemurahan Tuhanlah mereka tidak binasa sama sekali, sampai harus punah, sampai harus habis sama sekali. Bahwa karena sebab segala kemurahan Tuhan, maka tiada kita dibinasakan sama sekali. Dan segala rahmatnya pun tiada berkeputusan adanya. Saudara, ini sebuah pilihan yang diambil. Di tengah begitu banyak informasi yang dilihat dan didapat oleh Yeremia, dia mengambil sebuah sikap. Dia memilah mana yang positif dan negatif. Kemudian dia memilih untuk memasukkan yang positif masuk ke dalam pikirannya. Dia mengingat semua kebaikan, semua kemurahan, dan anugerah Tuhan. Dilanjutkan di ayat yang ke-23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. They are fresh every morning. Your faithfulness is abundant. Selalu segar, selalu baru setiap hari. Dan kesetiaan Tuhan itu berlimpah. Your faithfulness is abundant. Saudara, kita tidak bisa mengelak dari kenyataan kita dikelilingi oleh berbagai kesulitan, terutama COVID dan segala dampak yang ditimbulkannya. Tapi kita bisa memilah dan memilih untuk menentukan input apa yang akan masuk ke dalam pikiran kita. Baru 3 bulan lebih mungkin kita diintimidasi oleh hal-hal yang negatif. Tapi saudara, mari kita mengingat kebaikan Tuhan sejak kita lahir. Kemurahan Tuhan sejak kita lahir sampai kepada hari ini itu tidak pernah berubah. Tentukan pilihan saudara. Kalau saudara ingin bertahan, ingin tetap memiliki pengharapan, tentukan apa yang saudara pilih dan kemudian saudara pilih. Karena input menentukan output. Kalau mau kuat, pilihlah untuk tetap percaya kepada janji dan penyertaan Tuhan. Sekian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Saudara, ada sebuah pujian yang mungkin cukup lama
yang pernah kita ketahui diambil juga dari sebagian dari teks ayat Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke 20, 21, 23 tadi tentang kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kita nyanyikan pujian tersebut. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saudara-saudara, baik saudara yang ada di ruangan ini maupun di rumah masing-masing, ketika saudara berkumpul satu dengan yang lain, dan kita berkumpul di dalam nama Tuhan, janji Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berhimpun di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan saudara, mari kita berdiri bersama, nyanyikan kembali pujian ini. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas. Saat kami berkumpul, haleluya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu, haleluya. Kala hati kami mulai menyembah, haleluya. Berkat-Mu atas kami Tuhan,
besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sementara musik mengalun dengan lembut, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Walaupun mungkin situasi yang sedang saudara hadapi sulit, berat, tapi mari ingat semua kebaikan yang Tuhan pernah buat dan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk kasih setiamu yang tidak pernah berakhir. Terima kasih. Untuk kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami masih ada saat ini. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, Tuhan lawat kami. Mari Tuhan tolong kami umat-Mu. Yesus. Haleluya, Engkau mengenal Tuhan. Engkau tahu kemampuan kami. Mari Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Terima Roh kasih. Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, amin. Baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap hari, amin. Baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar. Sekali lagi, selalu baru ini, amin kami Tuhan. Selalu baru, amin, amin, amin. Firman-Mu besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami aminkan firman-Mu Tuhan.
Dan biarlah pujian ini menjadi pernyataan iman kami bahwa kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan, bahkan selalu baru setiap hari, baru setiap pagi. Seperti matahari yang tidak pernah berhenti menyinari bumi, yang selalu terbit pada pagi hari di ufuk timur. Demikianlah kasih setia Tuhan. Demikianlah kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Selalu baru dalam hidup kami. Haleluya. Biarlah di tengah keadaan gelap Tuhan, karena kelam kabut yang melingkupi kehidupan kami, kami boleh melihat ada secercah sinar kemurahan Tuhan yang menyinari kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi ini. Firman-Mu sudah datang kembali mengingatkan. Haleluya. Memberikan pengharapan kepada kami. Di tengah keadaan yang sulit yang kami hadapi, kami tetap memiliki pengharapan. Karena Allah tidak pernah berhenti mengasihi kami. Seperti Yeremia yang tetap percaya di tengah keadaan yang luar biasa yang dia hadapi. Dia memilih untuk mengingat kembali semua kebaikan, semua kemurahan, dan anugerah Tuhan yang pernah mereka rasakan. Demikian juga dengan kami saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, tiap pribadi, tiap keluarga rumah tangga kami, bila kami mengambil komitmen untuk memilah dan memilih untuk mengingat semua kebaikan Tuhan. Sehingga kami punya kekuatan, kami punya pengharapan dan sukacita di tengah keadaan yang sulit sekalipun. Tuhan terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati juga setiap kami umat-Mu dimanapun berada. Tiap pribadi, tiap keluarga rumah tangga Tuhan berkati. Tiap usaha, tiap pekerjaan Tuhan juga berkati. Tuhan yang anugerahkan ide-ide kreatif kepada umat-Mu. Sehingga mereka masih tetap bisa bekerja Tuhan dengan kedua tangan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Bahkan setiap perjalanan, setiap pelayanan kami di sepanjang minggu ini pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, Tuhan tahu kekuatan kami. Karena itu kami hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memimpin ibadah ini sampai kepada kesudahannya. Engkau yang akan memberkati setiap kami. Dan sepanjang minggu yang akan berjalan, akhirnya Tuhan yang akan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita usaikan ibadah ini dengan membawa segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara, silahkan duduk. Sebelum kita akhiri ibadah ini, disampaikan sebagai pengumuman bahwa hari Rabu kita akan mengadakan KTB dengan pelaksananya dari Pastori. Kemudian Jumat kita Beatstone 7:30, dan kemudian hari Sabtu remaja pemuda jam 5 dan wanita jam 7. Tentu semua masih secara online ya saudara, karena situasi dan kondisi yang saat ini kita masih tetap melaksanakan ibadah dengan melalui online. Puji Tuhan. Kemudian hari Minggu kembali dalam kebaktian pagi umum jam 8 dan sekolah minggu jam 10, tentu dengan online juga. Puji Tuhan, selepas ini ada ibadah sekolah minggu secara online jam 10. Puji Tuhan, saya rasa itu saja saudara.
disampaikan sebagai pengumuman kepada saudara. Terima kasih buat perhatian saudara dan kebersamaannya dalam ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.